Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke materi yang expression ya. Expression ini kalau kita pelajari di PHP, saya ngajarinya dengan judul operator gitu ya. Tapi expression itu mungkin adalah versi lengkapnya. Operator itu sebagian kecil. Jadi karena expression itu adalah kumpulan dari sintaks ya, kombinasi dari sintaks yang terdiri dari variabel, operator, nilai, dan lain-lain. Kalau saya nyebutnya juga mungkin statement. Jadi kalau di dalam if kan ada namanya conditional statement. Nah, statement itu mungkin juga nama lain dari expression ya. Kayak ini, jenis expression ada assignment, mathematical, relational, boolean, dan general. Jadi kayak yang di operator kan ya teman-teman ya. Nah, assignment expression ini terdiri dari variabelnya apa, diisi dengan kontennya apa, lalu menggunakan operator sama dengan. Jadi sama dengan itu digunakan untuk melakukan pemberian nilai kepada variabel. Contoh misalnya yang var 4 ini saya ganti. Kita bisa pakai seperti ini assignment ya. Assignment yang lain sebenarnya bukan cuma sama dengan, kalau di dalam apa namanya PHP pakai titik sama dengan itu bisa ya. Kalau di JavaScript apakah ada tambah sama dengan? Ya nggak tahu, kita coba. Oh, kok tambah sama dengan berarti vertikal yang isinya integer. Nanti kita belajar. General expression ini sebenarnya adalah sebuah fungsi bawaan dari bahasa pemrogramannya. Kalau di PHP ada echo, kalau di sini ada alert, console log, window history back, lalu ada yang tadi kita coba di video tadi adalah document.write gitu ya. Jadi itu adalah fungsi-fungsi bawaan dari bahasa pemrograman. Nah, lalu mathematical ini ya operator matematika yang dibuat menjadi sebuah ekspresi, contohnya penjumlahan ini ya, perkalian, pembagian, dan lain-lain. Dan mungkin yang agak jarang dipakai di luar pemrograman itu yang modulus atau sisa hasil bagi. Modulus itu sangat berguna sekali ya kemarin. Contohnya kita gunakan untuk mencari tahu apakah angkanya ini ganjil atau genap, kita bisa pakai modulus. Lalu ada fungsi-fungsi matematika lainnya. Kalau di bahasa PHP juga ada ya, floor, ceil, dan lain-lain. Kalau di sini bisa pakai mat titik pau. Pau ini artinya adalah pangkat. Jadi menggunakan pangkat. Misalnya 5,3 berarti 5 pangkat 3. 10 pangkat 2 berarti 10,2 dan seterusnya. Ini ya, yang mat pau ini yang ini. Lalu ada X++ dan X min. Nah, mungkin itu dulu kita coba ya. Kalau var3++, ini artinya adalah var3 ditambah 1 kan gitu ya. Tapi ini bukan cuma matematika ya teman-teman. Ini gabungan juga dengan assignment karena setelah ditambah maka var3 ini nilainya berubah menjadi yang awalnya 1 menjadi 2. Kalau kita plus misalnya 10 sebelumnya berarti jadi 11 dan seterusnya. Jadi nilainya juga dirubah. Plus dan minus. Itu tambah 1. Kita coba sih. Kalau var-nya ini kita pakai plus error. Type of ya, bukan hasil. Kita kembalikan ke hasil. Atau var3 deh. var3. Itu ya, jadinya tadi 1 sekarang jadi 2. Jadi plus itu sangat berguna sekali kalau kita daripada nulis seperti ini ya teman-teman. Sama dengan var3 tambah 1. Aman. Jadi plus itu berguna sekali. Terus kemudian kita belajar lagi tentang relational expression. Ini berarti kan ekspresi yang digunakan untuk membandingkan dua hal. Kalau di
bagaimana bukan logika, lebih ke pembanding ya. Jadi membanding, operator pembanding. Jadi memang fungsinya untuk membandingkan dua hal atau satu juga bisa, nggak harus dua. Gitu ya. Contohnya di bawah ini ada tanda operatornya, X sama dengan Y. Artinya apakah X sama dengan Y? Contoh ya, kita coba var 3 sama var 4 ini sama-sama nilainya 1 ya. Apakah var 3 sama dengan dolar var 4? Jawabannya nanti true atau false ya teman-teman. Ya, ternyata sama, padahal tipe datanya beda. Ya, yang satu angka, var 3 ini angka atau integer, var 4 ini berupa tulisan atau string. Jadi pakai apa nih untuk membedakan? Bisa pakai sama dengannya 3 kali. Ini ya, kalau sama dengannya 3 kali, kita coba ya. Maka hasilnya adalah kosong alias false ya teman-teman. Tidak mengeluarkan hasil. Jadi var 3 ini kalau kita bandingkan dengan var 4, walaupun sama-sama isinya 1, tapi mereka dua tipe yang berbeda. Maka dianggap tidak sama. Itu maksudnya sama dengan 3 kali. Sama dengan yang ditulis 3 kali ini mengecek bukan cuma nilainya, tapi juga tipe datanya. Itu ya teman-teman. Dan yang lain Anda sudah tahu ya, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Saya harap Anda sudah tahu, lebih besar tentunya membandingkan apakah yang kiri lebih besar daripada yang kanan, lebih kecil itu apakah lebih kecil yang kiri daripada yang kanan, lalu lebih besar sama dengan itu bisa mungkin saya tuliskan pakai tanda. Saya buka. Oke, jadi kalau di Excel kita misalnya pakai apakah 5 tadi sampai mana butuhnya suara saya. Jadi ada 5 lebih kecil daripada 6. Kalau 6 lebih kecil daripada 6 gimana? Salah kan ya? Karena 6 itu sama dengan 6. Bukan lebih kecil. Nah, kalau 6 lebih kecil sama dengan 6, maka dia jawabannya adalah benar. Jadi sama dengan ini mengikutkan, bukan cuma lebih kecil, tapi juga sama dengan. Berarti apa maksudnya lebih kecil sama dengan? Kalau misalnya lebih kecil sama dengan 6 itu ada tanda tanya, misalnya apakah yang lebih kecil sama dengan 6? Jawabannya adalah 6 termasuk di dalamnya. 5, 4, dan seterusnya ya. 0, minus 1, minus 1000, dan seterusnya. Nah sama, kalau apakah yang lebih besar, lebih kecil daripada 6, kalau kita buat benar, pasti benar,
angka apa saja? Nah, 6 ini tidak termasuk ya. 6 itu tidak termasuk, berarti mulai dari 5, 4, gitu ya. 6-nya sendiri tidak termasuk. Jadi sama dengan itu seperti itu ya. Nah, ini bisa diaplikasikan juga ke lebih besar. Mungkin itu ya, sedikit mengulangi. Lalu kemudian ada yang tidak sama dengan 3 dan 4 tidak sama dengan, apakah 3 tidak sama dengan 4? Jawabannya adalah, teman-teman jawabannya? Jawabannya adalah false. Ternyata 3 dan 4 itu sama. Ya, jadi tidak sama dengan, kembali ke Excel lagi. Jadi 3 tidak sama dengan 4. Itu kalau sama malah, kalau sama benar, kalau sama malah tidak. Kalau sama malah, berarti kalau satu, anggap aja 3 sama dengan 3. Lalu yang benar gimana? Yang benar justru kalau ketika 4 tidak sama dengan 3 misalnya. Ini baru dianggap benar. Kenapa? Karena 3 dan 4 ini tidak sama. Benar kan berarti? Memang nyari kesalahannya, memang nyari yang tidak sama, gitu ya, teman-teman. Berarti kalau ini kita buat tidak sama, misalnya 1 sama dengan 2, apa yang terjadi? True, gitu ya teman-teman ya. Kita kembalikan ke satu lagi. Nah terus gimana Pak? Ini kan dua tipe data yang berbeda. Yang satu ini adalah integer, yang satu adalah string. Kita bisa pakai tidak sama dengan alias sama dengannya dituliskan 2 kali ya. Jadi bukan tidak sama dengan, tapi tidak sama dengan sama. Ya, true. Karena yang satu ini integer, yang satu adalah string. Maka dia tidak sama dengan. Itu ya teman-teman. Materi. Mungkin ada yang belum ditulis di sini, yaitu satu karakter saja. Ngecek apakah, kalau tidak true berarti false ini. Ini artinya sebenarnya kebalikan. Tidak true berarti false. Berarti harusnya hilang ya. Ya, hilang ya. Tidak true, false. Kalau tidak false, berarti merah akan dianggap benar. Kalau tidak hijau, berarti selain hijau dianggap benar. Kalau tidak satu, berarti semua angka selain satu dianggap benar. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak ini bisa dipakai. Mungkin itu yang belum ada di PPT-nya. Jadi bukan ngecek antara dua nilai, tapi satu nilai itu dicek. Terus boolean expression. Jadi mengecek or not, ini ya. Ini ke operator perbandingan, tapi atau satu nilai ke nilai yang lain, membalik. Ya. Terus kemudian kalau n itu yang gimana? N enggak.
Tapi passwordnya ketemu. Tapi ya nggak apa-apa. Buat kasus di sini, kalau username-nya ketemu tapi passwordnya, aduh, salah. Makanya dia tidak berhasil masuk. Dua-duanya salah. Maka nggak mungkin masuk. Nah, ini untuk yang not tadi ya. Kalau punya mati, kalau punya objek kita pilih misalnya pakai mouse gitu, itu juga akan terdeteksi. Gitu. Misalnya ada input, kita klik inputnya, oh, nah ini kan, nah bisa langsung di elemennya. Misalnya kalau di atas ini ada tombol, ini karena belum ada kita buat dulu. Tombolnya mungkin pakai button aja ya. Pakai button, lah ketika button ini ditekan itu kita pakai on, klik gitu ya. Nah, on klik kita manggil fungsi apa? Kita manggil fungsi tombol satu misalnya. Jangan lupa kurung buka kurung tutup. Nah, di bawah kita bisa membuat fungsi tersebut, fungsi tombol satu. Function. Loh. Function. Apa yang terjadi kalau tombol satu ditekan? Nah, mungkin kita lakukan ini ya. Var satunya kita isi. Kok var satu? Oh ya, var satu itu berupa elemen tadi ya. Objek. Var satu HTML-nya kita isi dengan tertekan. Misalnya seperti itu. Itu bisa seperti itu ya teman-teman. Jadi on click. Jadi di dalam tombol. Ada cara yang lain ditulis dari script di bawah seperti ini. Jadi kita nggak merubah tombolnya, di dalam buttonnya nggak dirubah, tapi bisa dari tombolnya. Pakai selektor-selektor seperti ini ya. Jadi contohnya ini ketika ada button bisa ditulis di dalam buttonnya, on click itu. Terus ini contoh yang di bawah bisa membuat ini. Jadi nama buttonnya tadi tombol satu, titik klik. Nah, fungsinya dituliskan di dalamnya. Fungsi apa yang mau dituliskan gitu ya. Contoh ya kalau saya buat. Walaupun kalau ada dua hal ini malah bingung nanti si JavaScript-nya ya.
Dolar. BTN-nya tadi belum punya ID, kita kasih ID. Misalnya BTN1. Jadi kita bisa tuliskan di sini hashtag gitu ya, BTN1. Titik klik. Kita tinggal memanggil sebuah fungsi. Fungsinya ini nggak usah dikasih nama, langsung aja. Function. Kurung buka, kurung tutup, baru kurung kurawal. Nah, apa yang terjadi di sini? Sama aja nih bisa. Jangan lupa, karena ini satu buah statement atau expression tadi diakhiri dengan titik koma ini. Baru apa yang kita lakukan di fungsi tersebut bisa dituliskan di dalamnya. Misalnya seperti ini ya. Ini kalau pakai klik. Kalau pakai unchange dan lain-lain, ya tentunya kliknya nanti ini dirubah gitu ya teman-teman. Jadi mungkin itu contohnya. Jadi kita belajar fungsi walaupun belum masuk fungsi. Ini ada fungsi. Fungsi itu adalah sekumpulan kode, block of code gitu ya, yang mempunyai tujuan. Tujuannya ngapain? Nah, contohnya tujuannya adalah mengisi H1 yang ada di atas, ya mengganti H1 yang ada. Jadi tujuannya apa? Jadi cara paling umum yang kita pakai, ini contoh yang ini ya, fungsi tombol 1, kurung buka, kurung tutup, kurung kurawal. Ini menggunakan cara seperti itu. Ini contohnya yang fungsi umum tadi. Lalu fungsi pakai ekspresi. Nah ini yang tadi saya bilang, Anda bisa pakai cara seperti ini. Konstan nama fungsi sama dengan lalu fungsinya. Jadi nama fungsinya tidak dituliskan di belakangnya tulisan fungsi, tapi di depan. Menurut saya cara seperti ini boleh saja, tapi justru memperlambat penulisan karena lebih banyak yang ditulis. Karena nambah tulisan konstan sama dengan gitu ya. Nah ini justru yang cara yang menghemat ya. Kenapa menghemat? Karena Anda nggak usah nulis fungsi ya. Pakai sama dengan, tapi tetap nulis konstan. Jadi konstan nama fungsi sama dengan kurung buka kurung tutup diikuti tanda panah tapi pakai sama dengan lebih besar kurung kurawal baru isinya. Berikutnya ada yang pakai cara seperti ini. Nah, ketika membuat konstan nama fungsinya lalu new function gitu. Functionnya F besar ya. Kurang lebih seperti itu. Cara manggil fungsinya ya tinggal namanya tadi yang sudah dibuat dipanggil untuk bisa jalankan. Ada yang nelpon. Nah kita selesaikan dulu. Function dengan parameter, contohnya ini ya. Jadi function A, B. Jadi kita mau membuat fungsi hitung, A-nya itu apa? Ya sebentar, kita pause dulu. Saya angkat telepon. Kita ulangi dari awal. Kita ulangi dari awal. Jadi fungsi itu bisa punya parameter istilahnya di sini. Jadi ini parameter A sama B ini parameter. Ini saya hapus saja yang bawah ya. Atau saya komen biar terus. Kalau kita mau misalnya membuat tulisannya tadi kita sudah buat nih. var3 tambah var4 ini akan ditampilkan. Berarti kita mau memasukkan supaya gimana caranya tombol 1 ini apa sih tulisan yang bakal muncul di tombol 1 ini gitu ya. Mungkin kita hapus on click-nya ya. Biar nggak pakai on click dulu. Jadi fungsi biasa dulu. Kalau pakai on click malah bingung nanti. Jadi misalnya ada tombol 1 ini kita mau masukkan sesuatu, di sini kita tuliskan apa? Di sini kita tuliskan nama variabel yang akan kita gunakan di dalam fungsinya. Jadi bukan variabel dolar hasil. Boleh sebenarnya Anda tulis seperti ini, tidak ada masalah. Tapi kalau mau Anda ganti yang lain juga tidak apa-apa. Misalnya dolar $A, tidak ada masalah. Nah, di dalam ini kita tuliskan
$A. Sama seperti fungsi di dalam PHP, fungsi ini nggak akan jalan kalau nggak dipanggil. Karena itu kita panggil ya dengan cara tombol satu, belum buka belum tutup. Nah, dolar hasilnya dimasukkannya di sini teman-teman, bukan di situ tadi. Nah, dengan gitu ketika kita manggil tombol satu, salah, tombol satu ini kita mengirimkan juga hasil ke dalam fungsi tersebut. Oleh fungsi tersebut, dolar hasilnya dirubah menjadi variabel $A yang kemudian dilakukan perubahan. Itu ya, kita coba jalankan, semoga nggak ada yang salah. Gitu ya, berhasil ya 2. Jadi hasilnya dikirim ke fungsi, oleh fungsi dirubah nama hasilnya ini menjadi variabel yang namanya $A atau mau namanya hasil juga tidak masalah. Karena hasil di sini akan beda dengan hasil di luar. Iya kah? Nah, ini yang ditakutkan ya. Yang ditakutkan adalah karena dolar hasil ini adalah variabel global nih ya. Yang mana di dalam fungsi ini harusnya bisa mengakses. Maka sebaiknya coba ya tanpa ini kita tulis gimana. Tetap bisa. Karena itu ketika menggunakan dolar hasil atau variabel global istilahnya, variabel di luar fungsi ini ketika kita pakai di dalam fungsi harus hati-hati ya. Gitu. Biar apa? Takutnya nanti di sini Anda ganti dolar hasilnya jadi 10. Nah, maka akan berubah isi dari dolar hasilnya yang ada di atas ini. Jadi karena variabel global, dia bisa dirubah-rubah di sini dan itu kurang baik ya teman-teman. Mungkin seperti itu contoh untuk pengiriman datanya. Kalau yang lain mungkin bisa dilihat di sini ya. Jadi bukan cuma satu, kalau ada 2 nilai yang dikirim ya bisa. Nilai 1, nilai 2 dan seterusnya. Gitu ya teman-teman ya. 2, 3 dan seterusnya tidak ada masalah. Yang dikirim bukan cuma angka, bisa variabel, bisa. Jadi tadi kan yang contoh saya variabel yang dikirim ya. Bisa juga yang dikirim itu berupa angka langsung atau string langsung, nggak ada masalah. Dari berbagai cara penulisan fungsi tersebut, cara paling umum digunakan antara lain yang cara umum ya. Cara ekspresi dan lain-lain itu bisa dipakai, tapi nanti bakal beda dengan bahasa pemrograman lain yang sudah pernah Anda pelajari. Tapi sah-sah saja, tidak ada masalah di situ kalau mau dipakai. Mungkin itu saja materinya teman-teman. Saya sampai di sini, nanti saya cek rekamannya. Kalau rekamannya ini ternyata kurang baik karena kepotong-potong tadi kayaknya internetnya terganggu, bisa lihat video dari semester 5. Jadi saya buat video untuk semester 5, isinya mirip kecuali fungsi ini ya. Fungsi ini nggak ada di semester 5 karena pakai cara yang beda. Mungkin bisa saya rekomendasikan video tersebut juga. Mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.